Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh hari ini Jumat sebagai Sayyidul Ayyam kembali kita melaksanakan salat jamaah Jumat, salat jamaah subuh dan kita juga sujud tilawah dan kemudian kita lanjutkan pengajian yang sudah menjadi pengajian rutinitas insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini dan minggu-minggu berikutnya insyaallah saya akan membahas tentang hati. Jadi sekarang ini kita akan berbicara tentang apa sih hati itu sesungguhnya. Yang minggu-minggu akan datang insyaallah kita mencoba bagaimana hati itu kita senantiasa bersihkan. Oleh karena hati itu sesuatu yang istimewa pada diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Dan hati itulah sebagai penentu daripada kualitas keimanan seseorang. Walaupun akal juga sebagai sesuatu yang menjadi alat dalam diri manusia untuk menemukan kebenaran dan berkenaan mengangkat taraf hidupnya. Manusia itu kita memahami sebagai makhluk yang terbaik di antara makhluk yang ada. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Khalaqal insana fi ahsani taqwim." Kemudian disusul dengan ayat berikutnya, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Jadi manusia itu Allah sendiri mengakui dan memberikan penguatan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kalau kita melihat dengan tinjauan bahasa, lam itu harfu taukid, demikian juga qad, berarti ada dua penegasan yang menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada kala mulia terbaik dari segi penciptaannya. Secara fisik, manusia itu banyak aktivitas bisa dilakukan yang tidak bisa dilakukan makhluk lain. Sebutlah kalau kita bandingkan hewan itu, ada hewan yang bisa berenang, iya, tapi tidak bisa memanjat, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri dan sebagainya. Manusia itu semuanya bisa dia lakukan. Mungkin juga ada mengatakan bahwa burung itu bisa terbang. Manusia betul tidak bisa terbang karena tidak ada sayapnya, tetapi dengan kekuatan akalnya manusia bisa terbang melebihi daripada kualitas jarak terbang yang dilakukan oleh burung-burung itu. Itu secara fisik. Yang kemudian dari aspek lain, bahwa manusia itu selain memiliki bentuk fisik yang terbaik dibandingkan makhluk lain, manusia juga dibekali dengan akal, ya, dibekali dengan akal, hawa nafsu, dan ada juga mengatakan bahwa ada yang tiga, yakni hati, ya. Akal ini ya tentu kalau kita melihat secara fisik, ya mungkin kita katakan adalah sesuatu yang ada di kepala, otak.
Tapi kalau kita belah daripada binatang itu, anggaplah sapi, itu kan juga punya otak. Ayam punya otak dan lain sebagainya. Tapi kenapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa berpikir, tidak bisa berbudaya seperti hanya manusia? Berarti otak itu kelihatannya sama tetapi fungsinya berbeda. Akal manusia itu memang diberikan semacam sebuah keistimewaan sehingga dia bisa berbudaya, dia bisa menciptakan. Manusia bisa bikin rumah dari waktu ke waktu, berbeda bentuknya, berbeda modelnya, dan seterusnya. Tetapi yang namanya binatang, rumahnya ya tetap saja begitu. Dari zaman dulu sampai sekarang itu tidak mengalami perubahan. Tapi dia juga punya otak, sama dengan otaknya makhluk manusia. Tetapi di situ ada perbedaan dari segi fungsi, di mana otak manusia itu ya diberikan berbeda dengan mereka. Ya, yang kemudian akal ini ada yang mengatakan identik dengan hati. Nah, meskipun ada yang menyamakan, ada juga yang mengatakan bahwa hati itu sebetulnya adalah space besarnya. Kemudian akal itu bagian daripada akal itu. Nah, akal ya itu berpikir logis, otak mengelola data, menganalisis untung rugi sebab akibat. Biasanya secara filsafat disebutkan sebagai rasio. Itulah akal. Kemudian hati itu ada dua bentuknya. Ya, secara biologis hati itu biasa dikatakan adalah liver, ya organ tubuh. Sedangkan hati dalam bahasa sehari-hari kita adalah pusat perasaan, nurani, niat yang dipadankan dengan kalbu. Misalnya rasa nyaman, aman, enak, sakit, sedih, itu adalah perasaan hati, ya. Itu adalah perasaan hati. Nah, kalau kita melihat secara fisik, ya namanya hati, semua juga hewan punya hati. Ya. Ya, biasa kita kan hati, kambing punya hati, ya sapi punya hati, onta punya hati, bahkan ayam pun juga punya hati. Manusia punya hati. Ya, tetapi dari segi peran fungsi itu berbeda hatinya. Jadi secara fisik, secara biologis itu tidak ada perbedaan. Tetapi ada hal yang berbeda, yakni hati manusia itu ada semacam menimbulkan perasaan nurani, merasa nyaman, merasa enak dan seterusnya. Nah, jadi di mana perbedaan akal, yakni bicara soal benar atau salah. Ya, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Ya, 1 tambah 6 sama dengan ya 16, bukan 17 lah. Ya. Ya, itu yang membicarakan itu apa? Adalah akal. Api itu kelihatannya panas. Es itu adalah dingin. Sedangkan hati membicarakan tentang baik dan buruk. Ya, kalau misalnya makan yang panas, ya tentu akal kita mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fisik kita karena itu adalah panas. Tetapi kaitannya dengan hati, ya mencintai Tuhan, mencintai kedua orang tua kita, itu adalah kaitannya dengan hati. Ya, kemudian juga kita melaksanakan sholat ini, itu juga kaitannya dengan hati. Dan tidak bisa kita mengukur seperti apa perasaan hati ketika kita melakukan ibadah sholat. Ya, tentu berbeda-beda karena yang merasakan itu masuk wilayah hati. Ada orang saat dia sholat, dia tenang, senang, aman, konsentrasi. Tapi tidak sedikit juga orang ketika dia sholat, ya susah, ya, tetapi dia tetap memaksa dirinya untuk bagaimana dia khusyuk, bagaimana dia konsentrasi, dan bagaimana merasa senang. Ya, tentu hati semua yang masuk wilayah hati. Jadi manusia itu bisa berkembang dan berbudaya karena akal, otak, dan manusia bisa menjadi baik atau buruk itu karena hati. Nah, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa akal itu seperti mata. Ya, hati seperti cahaya.
Mata tak akan berfungsi tanpa cahaya, tapi tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat, dan cahaya tanpa mata juga tak ada guna. Artinya antara akal, ya, dengan hati itu dua hal yang berbeda, tetapi harus bekerja sama untuk melahirkan sesuatu yang bermanfaat terhadap diri manusia. Nah, ada juga ilmuwan yang menyamakan antara akal dan hati. Penyamaan itu biasanya muncul dari 3 sudut pandang. Misalnya kita melihat dari aspek bahasa, demikian juga aspek budaya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hati itu sering dipakai buat proses memikir, ya. Contoh, pakai hati nurani, pakai akal sehat, tambah dengan moral. Jadi secara istilah sudah bercampur antara akal dengan hati itu. Nah, kedua, kalau kita melihat kaitannya dengan Al-Quran, dengan berbagai tafsir yang dikemukakan oleh ulama kita, Al-Quran, kata kalb, hati ini sering juga disifati sebagai sesuatu yang berpikir. Nah, di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa lahum kulubun la yafkahuna biha, ya. Dia punya hati, tetapi hatinya itu tidak bisa memahami. Nah, kalau tidak bisa memahami berarti itu keterlibatan akal untuk berpikir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung bahwasanya ada orang yang memiliki hati tapi tidak bisa dipakai berpikir. Berarti di situ ada kesamaan peran fungsi antara akal dengan hati manusia. Nah, juga banyak mufasir yang mengatakan bahwa kalb di situ bukan liver, ya, tapi pusat kesadaran yang mencakup akal. Jadi hati sama dengan akal tambah rasa tambah dengan iman. Itu kalau kita mengkaji dari aspek Al-Quran dengan pandangan para mufassirin kita. Kemudian kita melihat kalau filsafat timur dalam tradisi Jawa, budi itu adalah menyatukan pikiran dan perasaan, ya. Jadi pikiran dan perasaan berarti ada keterlibatan otak dan juga keterlibatan hati, ya. Itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang berbudi artinya akalnya jernih, hatinya bersih. Sama seperti konsepnya, ya, kalau di Xing, ya, di Tiongkok itu bisa berarti head mind sekaligus, ya. Jadi otak dan hati itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Itu kalau kita melihat aspek persamaannya. Jadi intinya adalah kalau dipisah, misalnya akal sama dengan logika, hati sama dengan rasa. Jadi kalau disatukan maka akal itu bagian dari hati yang lebih luas, hati jadi payung besar untuk berpikir, merasa, dan berniat. Jadi apa yang mau dipisah atau disatukan tergantung pada kerangka yang digunakan, biologi, agama, dan budaya. Nah, kemudian kalau kita melihat, hati itu merupakan raja pengatur stabilitas, ya, biasa kita sebut dengan the central emotion, ya. Bagi seluruh anggota tubuh manusia bukanlah semata-mata hati jasmani berupa segumpal daging yang berbentuk bulat memanjang, berisikan rongga-rongga, tapi mengandung darah hitam, melainkan juga sesuatu yang sangat abstrak. Jadi hati itu kalau kita melihat secara biologis tadi, itu memang ada bentuknya dalam diri kita. Tentu Bapak Ibu bisa melihat hati itu seperti apa. Mungkin sama hanya dengan Luqmanul Hakim. Beliau sebagai waliullah pernah diminta oleh seorang raja, wahai Luqmanul Hakim, coba ambilkan daging apa yang terbaik dalam diri manusia itu. Kemudian beliau mengambil perumpamaan, ya, dia mengambil dagingnya kambing, ya. Apa daging kambing yang diambil sebagai daging yang terbaik? Diambillah hatinya, dibawakan kepada raja itu. Yang kemudian raja itu lagi bertanya, wahai Luqmanul Hakim, coba ambilkan bagian apanya yang terjelek pada diri manusia itu.
Maka beliau lagi pergi mengambil hati kambing yang sama, kemudian membawakan raja itu. Bertanyalah raja itu, saya meminta kepada Anda mengambil yang terbaik, kamu bawakan hati sebagai perumpamaan hati manusia. Jadi manakala hati manusia itu terbaik, apabila manusia ingin menganggapnya terbaik, maka lihatlah pada hatinya. Nah, ketika saya bertanya bahwa ambilkan yang paling jelek, kau juga ambilkan hati. Ya, Luqmanul Hakim memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya hati itulah yang menentukan pada diri manusia. Kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh daripada anggota tubuh manusia itu. Baiklah amalannya, baiklah perilakunya, dan seterusnya. Semuanya baik karena hatinya baik. Tetapi manakala hati manusia itu jelek, bagaimana? Maka seluruh pikirannya, tindakannya, amalannya itu juga menjadi jelek. Makanya yang paling menentukan dalam diri seseorang itu adalah hatinya. Makanya kaum muslimin, antara hati dengan akal itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian kita melihat sebagaimana dikatakan sebuah hadis Nabi SAW bahwa jismul latifun qaimun bil qalbi al-lahmani qiyamul arad bimahallihi. Jadi jisim yang sangat halus terletak dalam hati yang berupa daging, seperti menempelnya sifat pada benda yang disifatinya. Jadi kalbu itu memang adanya di situ, tetapi kalau kita mau melihat itu tidak mungkin karena sifatnya abstrak. Tetapi tidak bisa kita hindari perannya karena betul-betul itu ada yang mempengaruhi daripada perilaku manusia. Nah, kalau kita melihat, kalau hanya ambil hatinya itu sapi, andaikan ada manusia yang meninggal misalnya terus disandingkan, itu tidak bisa kita bedakan. Ya. Dari segi benda biologisnya. Tetapi mengapa hati manusia itu bisa berpikir, bisa ada perasaan, tetapi hati sapi itu tidak bisa? Itu menunjukkan bahwa memang ada yang lain. Ya, memang ada yang lain. Disitulah kelebihan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, sekalipun dari segi organ itu ada kesamaan, tetapi dari segi fungsi ada perbedaan. Jadi mungkin kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan manusia itu terbaik dan melihat secara fisiknya di situnya saja, tapi bukan. Memang ada peran yang berbeda hati lever itu yang ada dalam makhluk dengan apa yang ada di dalam diri manusia. Itu sesuatu yang terbaik. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghatun, idza saluhat saluhalaha sairul jasadi, wa idza fasadat fasadalaha sairul jasadi, ala wahyal qalb. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam fisik manusia itu ada namanya mudghah. Ya, ada mudghah. Ada segumpal daging. Ya, itulah hati itu tadi. Ya, itulah namanya lever. Idza saluhat saluhaslaha sairul jasadi. Apabila hatinya itu, mudghahnya itu baik, maka seluruh anggota badannya itu juga menjadi baik. Ya. Wa idza fasadat fasadalaha sairul jasadi. Tetapi manakala mudghahnya itu rusak, maka rusaklah seluruh daripada organ tubuhnya. Ala wahya, ketahuilah, wahya al-qalb, itu adalah hati. Nah, hadis Nabi SAW ini bisa kita melihat dengan dua perspektif. Yang pertama adalah fisik. Tentu mungkin ada bapak ibu ya latar belakangnya dari kedokteran. Ya, coba kita renungkan, pikirkan seperti apa perannya hati dalam anggota tubuh kita ini. Ya, secara fisik, manakala hati seseorang itu rusak, maka yakinlah Pak, rusak semua organ tubuh itu. Karena itulah sumber daripada yang itu sumber darah, mengalirkan darah dan sebagainya.
Pokoknya kalau hati seseorang itu rusak, pokoknya boleh dikata anggota tubuhnya juga menjadi rusak. Jadi saya memahami bahwa dengan pendekatan agama, dengan pendekatan hadis Nabi SAW, boleh jadi ada yang mengatakan misalnya ginjal itu adalah terpenting dari anggota tubuh. Mungkin juga ada yang mengatakan liver apalagi namanya di sini. Mungkin ada juga yang mengatakan seperti limpa maksud saya. Tetapi kalau kita merujuk pada hadis Nabi SAW, Bapak Ibu yang latar belakangnya kedokteran, mungkin bisa ini jadikan sebuah rujukan untuk memikirkan apakah betul apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa sesungguhnya liver itu mudga itulah yang terpenting dalam anggota tubuh kita. Ya kita istilahkan hati ya, secara biologis itu tadi. Ya mungkin Bapak Ibu bisa seperti apa. Nah kalau misalnya benar itu bahwa liver itu adalah sumber maslahat dan mafsadah pada anggota tubuh manusia secara kesehatan, maka itu memberikan lagi keyakinan kepada kita sebuah poin bahwa Nabi SAW itu betul-betul dia adalah rasul. Kok bisa tahu yang masalah kesehatan, berbicara masalah kesehatan, padahal latar belakang beliau itu kan tidak ada sama sekali berkenaan dengan kesehatan. Tapi kenapa dia tahu? Ya, itu menunjukkan bahwa betapa Nabi SAW ucapan-ucapannya bukan ucapan manusia biasa, tapi dia adalah ucapan manusia mulia, istimewa, dan boleh kita katakan itu tidak terlepas daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita kaitkan dengan persoalan agama, ya. Nah, katanya apabila mudghah itu, hati itu baik, maka seluruh perilaku seseorang itu menjadi baik. Ya tentulah bisa kita melihat. Sebetulnya tidak perlu kita menanya dan menyampaikan kepada seseorang atau bertanya kepada seseorang apakah dia baik atau buruk. Ya, karena yang menjadi sentral pengendali dalam diri kita untuk bertingkah, berucap, berbuat dan sebagainya itu adalah hati. Kalau hatinya seseorang itu baik, maka seluruh tingkah lakunya juga menjadi baik. Kalau hatinya seseorang itu baik, maka terkontrol semuanya, ucapannya, perilakunya dan seterusnya. Itu karena apa? Hatinya memang itu baik. Tapi kalau hatinya orang itu jelek, ya tanpa ditanya, dilihat saja perilakunya bagaimana hati. Meskipun hati itu tersembunyi, tidak kelihatan, tetapi apa yang keluar daripada sikap tingkah laku kita itu tidak lepas daripada pengaruh daripada hati yang ada di dalam diri kita. Makanya di sini dikatakan manakala hatinya seseorang itu rusak secara fisik, maka rusaklah anggota tubuhnya ini. Tetapi manakala hatinya seseorang itu rusak secara agama, maka rusaklah semua agamanya. Manakala hatinya seseorang itu rusak dalam berorganisasi, maka rusaklah tidak bisa berorganisasi dengan baik. Jadi hati itu merupakan sentral dari seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara fisik maupun secara non fisik. Nah, kemudian di sini oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya Ahmad bin Hambal ini juga dikaitkan sebuah hadis. Dikatakan bahwa al-qulubu arba'atun. Jadi hati itu terbagi kepada 4 macam. Qalbun ajradu fihi siraju yazhar. Jadi hati yang bersih dan bersinar bagaikan lampu. Itulah hati orang mukmin. Jadi orang mukmin ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya itu bersih, bersinar bagaikan lampu. Itulah hatinya orang yang beriman. Nah, kemudian wa qalbun aglafu fadzalika qalbul kafir. Yang kedua, hati yang hitam terbalik dari fitrahnya, itulah hati orang yang kafir. Nah, kemudian wa qalbun mankus fadzalika qalbul munafik. Nah, yang ketiga ini adalah hati yang terbungkus rapat, sulit menerima hidayah
itulah hati orang munafik, ya. Kemudian yang keempat adalah wakalbon tumiduhu madatani, madaton iman wa madatun nifaq wa huwa lamma ghalaba alaihi minhuma. Hati yang berisikan campuran antara iman dan kemunafikan. Nah, jadi ini masuk kepada persoalan hati yang seolah-olah lepas daripada akal. Tapi di sisi lain yang bisa mensuplai membenarkan dari awal itu tadi tidak bisa juga dilepaskan dari akal. Ketika kebenaran itu masuk dalam diri seseorang, maka itu disebut sebagai orang yang beriman. Maka dia melihat sesuatu yang boleh dikata tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dia bisa melihat dengan hatinya. Oleh karena hatinya itu bersih, bersinar bagaikan lampu. Makanya kaum muslimin, semakin intens, semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah memahami, melakukan apa yang namanya baik dan apa yang namanya buruk itu. Ya. Ini dipengaruhi apa? Bisa dipengaruhi dengan perilaku sehari-hari yang banyak melakukan kebaikan, maka hatinya itu terasa ibarat lampu selalu tercas, sehingga cahayanya kuat, cahayanya bisa menembus kebenaran, sehingga perilakunya itu menjadi baik juga. Nah, itulah hatinya orang yang beriman. Tentu Bapak Ibu semuanya paham bagaimana kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Nabiullah Muhammad SAW kembali melakukan Isra Miraj. Ya. Nabi SAW menceritakan bahwa tadi malam saya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, yang kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu hanya sepertiga malam. Gimana? Hati orang pada saat itu bermacam-macam. Yang kafir waktu itu mendengarkan cerita Nabi semakin muncul kekafiran, semakin kuat kekafirannya. Karena apa? Dalam memahami sebuah informasi itu dengan hati yang gelap, tidak bisa menembus kebenaran, sehingga semakin kuatlah kekafirannya. Nah, tetapi Abu Bakar As-Siddiq dengan hatinya yang sangat tajam, dengan hatinya yang sangat bersih dan bersinar, bisa menyinari bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sebetulnya sesuatu yang benar dan dimungkinkan terjadi. Tetapi bagi orang yang munafik, ya yang sedang-sedang itulah tadi, ya bagaimana macam-macam perilakunya, semakin jauh daripada agama. Jadi kaum muslimin perlu kalau kita melihat daripada hadis Nabi SAW ini, hati orang yang bersih-bersinar itu bagaikan lampu adalah orang yang beriman. Artinya apa? Semakin diasah hati itu, semakin bisa melihat sesuatu yang boleh jadi tidak bisa dilihat orang lain. Makanya hati ini manakala diasah terus-menerus, ada kemungkinan kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi ini memang menyangkut masalah sesuatu boleh dikata masuk dalam dunia tasawuf kalau kita lebih mendalami lagi. Nah, bisa masuk dalam dunia tasawuf. Ya. Kemudian tentu Bapak Ibu sering juga mendengarkan kalau orang yang punya hati yang sangat kuat, kalau orang yang belum begitu kuat hatinya, belum begitu bersih, biasanya hanya bisa menerima informasi kepada yang zatnya itu zahir. Bisa belajar kepada zatnya yang zahir, karena hatinya itu belum sampai kepada menembus ruang-ruang yang gelap. Ya, tetapi kalau hati itu sudah betul bersinar, ibarat laser yang sudah bisa menembus, maka dia bisa melihat yang lebih dalam lagi. Ini kalau secara kedokteran kan bisa kita lihat. Biasa kan kita foto ronsen kan, foto ronsen. Nah, kalau mata kepala ini kita melihat seseorang seperti apa penyakit yang ada dalam diri, pastilah terbatas. Karena apa? Kekuatan mata yang kita miliki itu sangat terbatas, ya kan? Tetapi kenapa cahaya laser ronseng itu bisa melihat menembus sampai di dalam? Karena memang sudah memiliki kekuatan watt yang sangat tinggi sampai dia bisa masuk dalam rongga-rongga tubuh kita.
Begitu juga hati seseorang. Manakala hati seseorang itu sudah memiliki cahaya yang sangat tinggi, maka hati seseorang pun dari jauh dia bisa paham seperti apa. Sehingga muncullah dalam dunia tasawuf itu orang-orang yang sudah bersih. Ya mungkin kalau kita semuanya, mohon maaf kalau saya katakan seperti itu, kita bisanya belajar kepada orang yang hanya zahirnya nampak di depan kita. Tapi bagi orang yang suci itu bisa belajar kepada orang yang sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Bagaimana orang meninggal dunia yang punya ilmu yang sangat luar biasa itu bisa belajar kepada orang yang sudah meninggal dunia. Makanya ilmu itu ada yang diperoleh dengan cara usaha, ada juga yang disebut dengan ilmu laduni. Itu bisa datang dengan sendirinya. Iya, datang dengan sendirinya. Kalau kita kiaskan kepada Rasulullah SAW, siapa sih yang bisa banyak paham masalah-masalah yang mana beliau itu tidak pernah belajar? Pertanyaannya, apakah manusia biasa juga bisa? Bisa, manakala hatinya itu sudah lepas daripada hal-hal yang rabun dan hatinya itu sudah bercahaya luar biasa. Ya, mohon maaf. Ada seseorang, ini dosen Unhas Pak, ya dosen Unhas. Dia itu mau belajar besoknya, mau ujian besoknya. Tapi bapaknya ini sakit, dia sama sekali tidak bisa belajar. Nah, apa yang terjadi? Ya, keesokan harinya, di malam harinya dia bermimpi. Dia melihat semua soal-soal yang akan ditanyakan besoknya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, keesokan harinya itu kan malamnya memang orangnya suci begitu. Nah, dia antara yakin dan tidak, tetapi dia melihat di dalam mimpinya itu soal-soal yang akan ditanyakan besoknya. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Begitu keesokan harinya ditanyalah berbagai macam soal persis dengan soal yang dimimpikan tadi malamnya itu. Ya. Nah, tapi mungkin ada yang mengatakan itu hanya 1-2 orang yang bisa melakukan seperti ini. Iya betul. Nah, yang saya kemukakan di sini adalah bagaimana kita, meskipun hati kita sudah seperti ini, tapi bagaimana tetap kita mensucikan supaya bisa menembus ruang-ruang yang gelap itu. Ya, paling tidak mampu kita melihat nanti, membedakan nanti mana yang baik dan yang mana buruk, dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita harus hindari. Ya, seperti itu. Yang kemudian ternyata kalau hati seseorang itu tidak tercas dengan baik, yang dipenuhi dengan iman, maka gimana? Boleh jadi akalnya tinggi, tetapi yang mempengaruhi tindakan benar salahnya itu bukan dari hatinya, tapi bagaimana dengan akalnya untuk selalu menambah, tetapi hatinya itu tetap memahami tidak baik, tapi tidak berfungsi dengan baik. Kenapa tidak berfungsi dengan baik? Karena banyaknya kotoran-kotoran yang terjadi pada dirinya. Jadi Nabiullah SAW memberikan semacam perumpamaan. Jadi manakala kita melakukan satu dosa, itu semacam ada nukta, ada titik. Jadi ada titik kepada hati itu. Melakukan 2 dosa, 2 titik. 100 dosa, 100 titik. Maka boleh jadi ya hati kita itu sudah tertutup separuh, boleh jadi juga tertutup banyak daripada terbuka. Akhirnya apa? Susah untuk melakukan yang baik, dan kita selalu mengarah melakukan yang penting memberikan keuntungan secara fisik. Ya, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ada namanya orang qanaah, ada juga orang yang namanya rakus. Ya, karena apa itu tadi? Peran hati itu tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Ya, itu karena apa? Tidak terlepas dengan hati-hati yang dikemukakan oleh ulama kita ini. Jadi saya kira ini semacam pemantik saja apa yang saya sampaikan, bahwa akal itu memang sesuatu yang istimewa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, dan itu banyak disinggung di dalam Al-Qur'an. Makanya banyak afala tatafakkarun, apakah kamu ini tidak berpikir, afala yatadabbarun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apa kamu tidak melihat bagaimana onta yang diciptakan itu semuanya masuk pada wilayah akal.
Tetapi setelah akal menemukan kebenaran itu, bahwasanya ada zat yang maha, kemudian masuklah di dalam hati untuk membenarkan bahwa siapa yang menciptakan unta itu adalah namanya Tuhan. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir bagaimana unta itu yang hanya makan rumput, dari makanannya itu ada yang menjadi darah, ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi kencing, ada yang menjadi susu, padahal sumbernya yang sama. Itu sesuatu hal yang merangsang kita berpikir. Nah, setelah kita mendapatkan hasil pikiran yang terbaik bahwa ada zat yang memang maha hebat, kemudian masuk dari hati membenarkan, akhirnya iman itu muncul dari pembenaran. Jadi akal masuk di hati yang kemudian muncul pada iman. Itulah yang diharapkan dalam diri kita, bagaimana hati ini kedepannya memunculkan iman yang kemudian menjadikan kita sebagai manusia yang beriman, insya Allah. Saya kira inilah yang sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Insya Allah nanti minggu-minggu depannya kita akan berusaha membahas tentang penyakit-penyakit hati, supaya hati-hati kita itu tetap dalam kondisi bersih sebagaimana diharapkan oleh agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna ilman nafi'a wa zidna fahman wasi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus